أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Kitab bab besarnya adalah permulaan wahyu, yaitu awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Di bab besar ini ada 8 bab kecil yang akan kita bahas satu persatu, dan kita sudah masuk ke bab yang keempat, yaitu bab turunnya wahyu pertama. Kemarin bab mimpi sudah selesai. Sekarang masuk bab yang keempat, turunnya wahyu yang pertama. Kira-kira ayat apakah atau surat apakah yang pertama kali turun kepada beliau, yang sekaligus memberikan beliau legalitas sebagai nabi dan rasul. Ya, kita masuk pembahasannya bab 4, turunnya wahyu pertama. Dalam hal ini ada 3 pendapat yang disebutkan oleh para ulama mengenai ayat mana yang pertama kali turun. Ada 3 pendapat ulama. Sekarang kita bahas yang pendapat pertama dulu. Ya. Pendapat pertama adalah, jadi yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Peristiwa ini diabadikan dalam hadis ketiga Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya, silahkan dibuka PDF-nya atau yang sudah di-print, silahkan dibuka kitabnya Hadis Sahih Bukhari nomor hadis 3, bab besarnya tentang bab kitab wahyu, bab kecilnya adalah kaifa kana bada'ul wahyi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab kaifa kana, bagaimanakah, ya, bagaimana ada, lengkapnya begitu ya. Bagaimanakah bada'ul wahyi, permulaan wahyu, ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana proses wahyu turun pertama kali kepada Rasulullah alaihi wasallam, atau wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah itu apa? Yaitu ada di dalam hadis nomor 3 dan nanti juga nomor 4, ya, lanjutannya. Yang panjangnya nomor 3, hadis Sahih Bukhari nomor 3. Kata Imam Bukhari, haddatsana Yahya bin Bukairin. Ya, nanti yang mungkin belum pernah, kayak Wanda ini mungkin belum pernah sorogan. Caranya ya nanti silakan dimaknai, diartikan, diterjemahkan bawahnya bahasa Arab, yang atasnya saya baca, di bawahnya diterjemahkan bahasa Indonesia. Sama seperti Al-Quran perkata. Nah, itu Al-Quran perkata kan di bawahnya ada terjemahan ya. Nah, perkata. Jadi terjemahkan perkata. Hadatsana Yahya bin Bukair, hadatsana bercerita hadis kepada kami Imam Bukhari. Siapa? Yahya bin Bukair. Jadi Yahya bin Bukair ini gurunya Imam Bukhari langsung. Ya. Kan kalimatnya hadatsana Yahya bin Bukair. Qala, berkata Yahya. Ini sudah dipahami ya, setiap ada lafal hadatsana itu di belakangnya selalu menyimpan qala
Ada yang ada kalanya kolanya dimunculkan, ada kalanya kolanya tidak dimunculkan. Jadi yang pertama itu hadasana Yahya bin Bukair, itu sebenarnya kola hadasana Yahya. Sama kayak ini. Kalau kola yang pertama Imam Bukhari, hadasana Yahya, jadi gurunya Imam Bukhari adalah Yahya. Kemudian kola yang kedua adalah Yahya bin Bukair. Kola berkata Yahya bin Bukairin. Hadasana Lais, bercerita kepada kami Laisun Lais. Jadi Lais ini gurunya Yahya. Ya. Jadi Imam Bukhari punya guru namanya Yahya, punya kakek guru namanya Al-Lais. An Uqailin, dari Uqail, an Ibni Syihab, dari Ibni Syihab. An Urwata bin Zubair, dari Urwah bin Zubair. An Aisyata, dari Aisyah Umil Mukminin, ya, ibunya orang-orang iman. Jadi hadis ini bersumber dari perawi Aisyah, ya. Sanadnya sampai kepada Aisyah. Yang mana annaha, sesungguhnya Aisyah, qalat, dia berkata. Aisyah berkata, ya, menyampaikan hadis kepada muridnya. Siapa muridnya di sini? Ya, Urwah bin Zubair. Kata Aisyah, awaluma budi'a bihi Rasulullah, awaluma, pertama kalinya apa-apa, budi'a yang diturunkan, apa bihi ma, Rasulullah, ini bukan Rasulullah, ini harusnya Rasulah. Salah ketik ini. Nasab karena posisinya adalah maf'ul. Diturunkan Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma tersebut bihi, atau ma itu adalah minal wahyi, dari wahyu. Minal wahyi, dari wahyu. Jadi pertama kalinya wahyu yang diturunkan, pertama kalinya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ar-ru'ya as-salihah, ruqyah salihah, ruqyah yang benar, ruqyah yang nyata. Fin naumi, di dalam tidur. Ru'ya itu penglihatan, penglihatan yang nyata, penglihatan yang benar di dalam Fin tidur. Naomi udah dalam tidur ya? Fin naumi, di dalam tidur. Oke. Fin naumi, di dalam tidur. Pertama kali wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penglihatan yang benar di dalam tidur. Fin naum. Fakana, maka ada beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yaro, tidak melihat, ru'yan, pada penglihatan, pada mimpi, beliau tidak melihat di dalam mimpi tersebut, ila ja'at, kecuali datang apa mimpi tersebut, misla falakis subuhi, seperti cahaya subuh, seperti cahaya subuh. Jadi mimpi itu datangnya seperti cahaya subuh.
Tsumma hubbiba, kemudian beliau tsumma hubbiba, kemudian disenangi, dicintai, disenangi. Ilai, kepada beliau, apa? Al-khala, menyendiri, nyepi atau menyendiri. Setelah beliau mendapatkan wahyu berupa mimpi yang benar, mimpi yang nyata, tapi masih berbentuk cahaya. Nah, kemudian setelah itu beliau muhasabah. Beliau senang menyendiri, ya, sendiri, tidak bergabung lah, tidak bersosialisasi lagi dengan orang banyak, senang menyendiri. Nah, wakana, dan ada siapa nabi yakhlu, menyendirinya itu atau memilih menyendirinya itu bigori Hira, di gua Hira. Gua Hira, gua yang dipilih oleh Rasulullah untuk beliau menyendiri. Di dalam gua Hira itulah fayatahannatsu, beliau bertahannus. Bertahannus itu ya nyepi sendiri, ya, dalam rangka muhasabah. Fihi, di dalam gua Hira itu. Nah, ini wahwa, adapun tahannus itu adalah ta'abbudu, atau wahwa juga bisa ke nabi, ya. Yang dilakukan pada saat tahannus itu adalah ta'abbudu. Ta'abbudu, beliau beribadah al-layaliya, beberapa malam. Zawatil adad, yang memiliki hitungan, artinya beliau ibadah di malam hari, ya, dalam jangka waktu, ya, beberapa waktu. Ya, tidak dijelaskan persisnya apakah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Makanya kemarin kan ulama banyak yang berspekulasi, menafsirkan kalau per semester berarti ya 6 bulan nih beliau menyendiri terus. Qabla ayang zi'a, sebelum beliau kembali ila alihi, kepada keluarganya. Sebelum beliau balik lagi ke keluarganya. Ya, jadi beliau menyendiri ya beberapa hari atau ya seminggu, 2 minggu. Kemudian beliau balik lagi, pulang lagi ke rumah dalam rangka untuk mempersiapkan bekal untuk bertahanus kembali. Nah, kemudian setelah bekalnya habis, beliau pulang lagi. Ya. Pulang lagi, wa tazawwadu lizalik. Beliau mengulangi lagi, wa tazawwadu, dan beliau mengulangi lagi lizalika, pada demikian itu. Artinya beliau melakukan tahanus kembali di Gua Hira. Ya, setelah beliau kembali ke keluarganya, yang pertama dulu ya, ini masih yang pertama ya. Wa tazawwadu, mengulangi, ini maksudnya pulang ke keluarganya. Ya, lizalika, pada demikian itu. Suma yarji'u, kemudian beliau kembali ila Khadijah, ke Khadijah. Pulang ke keluarganya, yaitu kembali ke rumahnya Khadijah. Fayatazawwadu, kemudian beliau mengulangi limisliha, seperti semisalnya tahannus. Jadi setelah balik ke keluarganya, beliau balik lagi tahannus lagi, balik lagi ke keluarganya, begitu. Seperti itu. Jadi kembali ke keluarganya, ke Khadijah itu maksudnya tujuannya agar Khadijah itu mempersiapkan bekal untuk beliau. Ya. Jadi Khadijah sangat mendukung apa namanya tahannusnya Rasulullah SAW. Waktu itu belum ngeh kalau itu adalah Rasul atau calon Rasul.
Tapi menurut kisahnya Khadijah ini sudah bisa memprediksi memang bahwa Muhammad muda ini akan menjadi orang yang sangat penting, ya, karena tanda-tanda sebelumnya, ya, kajian di awal-awal itu bagaimana Muhammad kecil itu setiap berjalan atau Muhammad muda itu selalu dinaungi awan sehingga beliau tidak pernah kepanasan, tidak pernah tersengat panasnya matahari. Salah satu tanda kenabiannya itu, dan itu disaksikan oleh tangan kanannya Khadijah. Dan Khadijah seorang wanita yang memiliki keilmuan, ya, di dalam agamanya. Jadi memang keluarganya keluarga yang alim, keluarga yang soleh, keluarga yang berpendidikan, memahami Taurat Injil, jadi tahu tentang kenabian. Nah, sehingga ketika Nabi Muhammad ini bertahanus, nah ini Khadijah memang sudah punya firasat itu, sehingga Khadijah sangat mendukung, ya, untuk suaminya itu menyendiri di gua. Ya, kira-kira kalau istri sekarang suaminya mau pergi ke gua ini malah mau ngapain, Pak? Ke gua, ya kan. Nah, ini Nabi mau tahanus, ya, mau muhasabah, mau beribadah khusus di gua. Jadi ketika mendapatkan sesuatu yang membingungkan atau sesuatu yang tidak umum, ya, maka beliau mengambil jalan untuk muhasabah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini termasuk kebiasaan orang-orang soleh, orang-orang yang alim, ketika mendapatkan suatu masalah, mereka selalu menyendiri, ya, beribadah kepada Allah, memohon petunjuk dan pertolongan Allah. Nah, ini bagus sekali ini, ya. Kalau kita kan kalau lagi kesulitan, wah, ramai sana sini, ya. Kalau orang soleh enggak. Nah, hatta jauh sehingga datang kepada Nabi apa al-haq, kebenaran. Wa huwa dapun Nabi fi gori Hira, di dalam gua Hira, sampai tiba saatnya datanglah al-haq, ya, kebenaran itu, wahyu itu, ketika Nabi posisi ada di dalam gua Hira. Ada mengatakan kali yang ketiga, ada yang keempat, dan seterusnya. Jadi setelah bolak-balik ke Gua Hiro itu, ya, ada yang mengatakan kemarin kan ya 6 bulan gitu, ya. Ya, maka bulannya ke-6 itulah, ya, datanglah al-haq itu, yaitu faja'ahu, lalu datang kepada Nabi siapa? Al-malaku, malaikat. Datang malaikat Jibril. Faqala, lalu berkata dia malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Qala, maka Nabi menjawab, ma'ana biqarin. Ma'ana, tidak ada saya biqarin, orang yang membaca. Saya nggak bisa baca, ya. Tidak bisa baca. Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kok Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, loh? Jangan bedakan Nabi dengan presiden, ya kan, dengan menteri, ya beda, ya. Kalau presiden, menteri harus cakap urusannya begitu-begitu, ya. Karena dia harus memiliki keilmuan. Ya, kalau Nabi nggak boleh punya ilmu apa-apa, Nabi harus ilmunya dari Allah langsung. Jadi kalau Nabi itu pinter, Rasul itu cerdas, pinter, pandai ini, pandai itu, ya nanti bisa-bisa diragukan nih. Ini dari mana nih? Dari wahyu dari Allah apa dari dirinya sendiri? Ya, kalau ini kan Nabi Muhammad emang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ya. Nah, sehingga ketika mendatangkan Al-Quran dengan kalimat-kalimat yang mukjizat itu, ya, semua orang tentunya kagum karena tidak ada satupun kalimat dari firman Allah itu yang bisa dibantah. Ya. Padahal ini yang membawa ini adalah orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, gitu, ya. Berarti apalagi kalau bukan wahyu, kan begitu maksudnya. Nah, Nabi Muhammad ketika disuruh baca, dia bilang, ma'ana biqori, nggak bisa baca saya. Malah berkata beliau menjelaskan, Pak Akhozani, lalu memegang padaku, mengambil saya diambil, saya dipegang. Siapa Jibril padaku, Fagotoni, lalu memeluk dia padaku. Saya dipegang terus dipeluk. Mungkin sama-sama masih baru semua atau gimana, ya.
Jibril juga baru pertama kali nyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad ya dengan metode yang berbeda kan. Kalau kalau Musa kan beda lagi metodenya ya. Jadi para rasul-rasul itu beda-beda penerimaan wahyunya. Nah, ini Nabi Muhammad seperti inilah metode wahyu yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril, dibulat dulu, dipegang terus dipeluk. Ya, hatta balago sehingga sampai mini dariku sampai al-jahda pada apa namanya? Kekuatan, artinya sangat kuat, meluknya itu loh, ya. Itu sampai sangat kuat sekali. Suma arsalani, kemudian dia melepaskanku. Udah dipeluk keras, ya kan, ngap-ngapan, nggak bisa napas itu ya, baru dilepas. Suruh baca susah. Faqala lalu Jibril berkata, Iqra, baca nih, Iqra. Karena Nabi Muhammad mikirnya bacanya apa yang mau dibaca, suruh baca apa. Ya. Qultu aku berkata, ma'ana biqari'in. Makana biqari'in. Makana tidak ada saya, tidak bisa saya biqari'in untuk membaca. Saya nggak bisa baca. Apa yang mau saya baca? Padahal nyebut ikro gitu doang ya, disuruh nyebut bukan disuruh baca itu ya. Kebetulan suratnya namanya surat Iqra. Kemudian kali yang ketiga, yang pertama ini kali yang kedua, sorry. Jadi kali yang pertama, kali yang kedua fa'akhzani, lalu Jibril mengambil saya, memegang saya, faghattani, lalu dia memeluk saya lagi. Pegang lagi saya, dipeluk lagi. Atania yang kedua kalinya. Hatta balago sehingga sampai mini dariku aljada pada kekuatan. Artinya sangat kuat. Dipeluknya itu sangat kuat. Sampai susah bernapas. Tsumma arsalani, kemudian Jibril melepaskan saya. Dilepaskan. Waqala lalu Jibril berkata, Iqra, bacalah. Fakultu lalu aku berkata lagi, ma'ana biqori'in, saya nggak bisa baca. Akhirnya fa'akhozani lalu Jibril memegang saya lagi, faghattani lalu memeluk saya lagi, asalisa yang ketiga. Dia peluk lagi yang ketiga. Aduh, ya, sampai 3 kali nih. Suma arsalani, kemudian dia melepaskanku. Sampai yang ketiga kali. Yang 3 kali nggak dijelasin ya, apakah dipeluk lagi dengan kuat lagi atau tidak ya. Yang dipeluk dengan kuat itu yang pertama dan yang kedua. Faqala lalu Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya, Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Rabbmu, allazi khalaqa, yang telah menciptakan. Yaitu khalaqal insana, yang telah menciptakan manusia, min 'alaqin, dari segumpal darah. Iqra, bacalah, warabbuka, demi Tuhanmu, wal akram, yang mulia atau yang maha pemurah. Hadis Sahih Bukhari nomor 3. Nah, dari sini jelas bahwa wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-A'la atau surat Iqra. Surat Iqra. Ya, Al-Alaq atau surat Iqra. Ayat 1 sampai ayat 5. Ya.
Kemudian apa yang terjadi? Setelah turun wahyu itu, setelah Nabi kedatangan malaikat Jibril, ya terjadilah pergulatan. Sebenarnya bukan pergulatan, kalau pergulatan ya Nabi bergulat. Ini enggak, ya Nabi digulat gitu kan. Setelah Nabi diturunkan wahyu pertama ini, surat Al-Alaq atau Iqra ayat 1 sampai 5 ini, faraja'a biha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Faraja'a lalu kembali ilaiha biha dengan Khadijah. Siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid. Atau faraja lalu kembali biha dengan membawa wahyu itu siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah datang pulang ke rumah, kemudian beliau menemui Khadijah. Bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi intinya hadis ini menegaskan bahwa pertama kali surat yang turun kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq atas surat Iqra ayat 1 saja sampai ayat 5. Ya. Loh, kok nggak dihabiskan ayatnya? Ya seperti itulah terkadang Al-Quran turun. Tidak satu surat sekaligus, enggak. Kadang-kadang ayat sekian di surat apa, besoknya nanti turun ayat lagi di surat lain lagi. Ya. Dan dari sini menandakan bahwa proses turunnya wahyu itu tidak serta-merta langsung turun. Tapi Nabi belajar dulu, ya, berproses dulu. Dimulai dari apa? Dari bermimpi dulu. Mimpi yang benar, beliau dibawa ke alam yang alam gaib, ya, alam malakut kata orang-orang sufi. Nah, supaya apa? Supaya beliau terlatih. Kalau orang nggak terlatih menghadapi sesuatu yang gaib, maka ketika melihat sesuatu yang gaib itu shock, ya kan? Nah, kalau Nabi enggak, Nabi dilatih dulu. Setelah beliau terlatih, nah, maka datanglah malaikat Jibril langsung membawa ayat Al-Qur'an sehingga beliau dalam kondisi yang memang sudah cukup siap menerima wahyu itu. Nah, begitu juga kita, ya, di dalam proses pembelajaran biasanya, ya, dimulai dulu datang ke sekolah dulu. Kalau kita kan dulu TK begitu. Nah, nggak belajar dulu, ya, nggak belajar pakai seragam dulu, kira-kira gitu kan. Masuk jam sekian, pulang jam sekian, tertib begitu terus. Sampai 1 tahun, 2 tahun, dulu ada TK kecil, TK besar. Baru masuk sekolah, kelas 1 SD, mulai ada pembelajaran tuh. Proses belajar mengajar, dan seterusnya. Nabi juga seperti itu. Sebelum menjadi Rasul, beliau juga dilatih dulu oleh Allah di dalam mempersiapkan diri untuk menyambut wahyu. Ya, dimulai dari wahyu yang pertama dalam hadis ini, yaitu surat Al-Alaq atau surat Iqra. Demikian